selalu bersyukur. Jangan sampai kita terkesan sombong, seakan-akan hidup itu milik kita, hidup itu milik Allah, karena kita cuma pinjam doang. Ya, dari semua yang kita bisa itu adalah karunia Allah. Mudah-mudahan kalau Allah matikan kita pagi hari ini mati dalam husnul mau. Kalaupun kita masih diberikan kehidupan hidup yang bermanfaat. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pagi hari ini kita akan bahas masalah halal bihalal. Ini sebagai pelajaran agar kita pertama meyakini bahwa yang kita lakukan itu bersandar kepada kebenaran. Yang kedua, ini setidaknya ilmu apabila ada teman dan saudara kita yang mengatakan apa itu halal bihalal, paling tidak kita bisa menjawab. Itu pentingnya, karena sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti yang namanya mujadalah sayyi'ah. Ada mujadalah hasanah, ada mujadalah sayyi'ah. Mujadalah hasanah itu perdebatan untuk mendapatkan kebaikan dan kebenaran. Tapi kalau yang mujadalah sayyi'ah itu ya timbang untuk-untukan doang, paham orang itu apa nggak tahu, yang penting protes, yang penting komen. Nah ini maka kehidupan kita akan terkotori dengan sifat-sifat dengki kepada sesama. Ini yang masalah yang perlu kita hindarkan tanpa kita sadari. Memang kita banget itu kalau udah mulai ada yang ngatain di WA gitu, kita cari orangnya siapa nih. Ngomongnya keras, cuman ketemunya nggak berani biasanya gitu ya sama WA. Baik, jadi halal bihalal itu kalimat bahasa Arab berawal dari halal yuhalli. Halala halala atau ya tahallal. Jadi kata halal itu di dalam bahasa Arab syarat dengan makna. Jadi halal kalau secara bahasa itu melepaskan ketergantungan. Umpamanya misalnya begini, saya punya utang. Yang namanya punya utang mah apa pikirannya gimana? Namanya punya utang belum bisa bayar, itu gimana? Emat itu ya ribet ya itu banyak banget itu. Mumet ya. Kalau bahasa Pak Zainul mumet apa? Jadi ketemu orang yang kita utangin malu, mau bayar belum punya. Nah, ketika tiba-tiba ada ketua BRI, emang utangnya berapa, gitu kan? Dibayarin, gitu loh. Dilunasin, udah saya lunasin, bayarin, itu namanya halal. Alhamdulillah ya Allah, saya dihalali sama Ustaz Anu umpama ini. Jadi kalau kebagian itu halal. Terus ada lagi fakir miskin yang aduh boro-boro makanan udah susah. Kebutuhannya tidak mencukupi hasilnya, hasil kerja gajinya nggak cukup buat makan. Kan dia puyeng tuh. Terus ada yang ngasih beras, lah itu namanya menghalalkan. Terus ada lagi bersaudara udah karena urusan waris
Sudah gua kagak ngakuin lu saudara. Ya, oke. 7 turunan ya, mobil, enggak mobil. Terus tiba-tiba diakuin dia kita mah saudara, makan orang mah perlu ngumpul. Gak ada ya, kita ada mah saling memberi, gak ada ya saling meminta, gitu kan. Tatasa'alu nabainakum billah wa tansudu nabainakum billah. Emang hidup sama Allah dibikin begitu, kita mah kudu bareng-bareng gitu. Ente mau makan, iya. Makanannya seberapa? Cuma separuh piring. Saya belum makan, lapar. Jadi yang mau makan harus ngerasain lapar. Jadi jangan makan, gitu kan ya? Hah? Ya nggak harus gitu. Artinya ada rasa. Rasa itulah yang mendorong kita berbagi walaupun. Makanya saya bilang sodakoh yang baik itu sodakoh pas-pasan. Punya madang 1 piring dibagi berdua kan jadinya separuh-separuh. Punya duit gocap. Ada teman kita belum madang, kita ke warteg, ya seorang jigo kan cukup ya. Itu kalau punya duit 50.000 kita bisa bagi paro sama orang lain. Coba kalau kita punya duit gopek, mau bagi paro? Apalagi 1 juta itu. Ya, kita bagi paro ya. Apalagi dilihat sama bini kita, habis kita ditimpuk dari belakang. Tuh, kalau bagi orang mah paru-paru, bagi bini berapa? Tanya. Jadi itu kadang-kadang keluasan hati kita itu ketika dalam keterbatasan. Maka kalau mau sedekah itu jangan membuka kaya, pasti pelit. Gitu, karena bagi paru orang mau. Wah, kekayaan bagi paru. Punya rumah kan? Punya rumah kan? Bagi paru apa? Baik. Nah, jadi halal itu secara bahasa. Terus kalau urusan RT gimana RT? Nggak ada sih ya? Hah? Urusan warga ruwet banget, udah ruwet. Tapi ketika ada wakil ketua DMI udah ngasih solusi, nah ini baru ini master lah. Ketika ruwet jadi gampang, itu namanya halal. Jadi secara bahasa begitu. Kemudian itu kan bisa dibaca tuh. Secara fikih halal itu sesuatu yang bisa menghalalkan dari yang diharamkan. Tadi kan kurban ya, kurban. Pernah ngerasain keiris lehernya nggak? Pernah ngerasain nggak keiris leher sampai putus gitu? Belum ya. Kira-kira kalau kita diiris sakit nggak? Sakit. Makanya yang nyembelih kambing, nyembelih ayam, sapi itu nggak ada yang nggak sakit. Dan itu merupakan perbuatan yang keji. Ya kita datang sapi di itu mau pisau keji nggak? Atau ibarat kita ketemu nih subuh-subuh ketemu ngeriung begini. Terus kita bawa pisau kecil gitu, samping kita tusuk gitu, sakit nggak? Oke. Oleh karena itu ada sesuatu yang bikin itu tidak kejam dan itu bikin tidak buruk. Maka kalau kita nyembelih hewan ternak itu dengan baca bismillah. Kenapa? Kekejian dari jadi kasih sayang, gitu kan? Sakit jadi berkah. Jadi akhirnya apa? Oh, di atas kosong no. Di atas. Itu masih kosong. Masuk. Majuan. Majuan. Nah. Ya. Makanya saya kenal Pak Mahmud ya. Enggak. Ya, salah gitu.
Jadi halal secara pandangan fikih itu sesuatu yang bisa melepaskan dari yang diikat, membolehkan dari yang dilarang. Makanya ini kalau subuh-subuh mau berangkat ke musolaan hujan, terus di pojokan ada wanita cantik itu, lagi diem, baik, lihat kan? Nah, kalau ada gitu, iya, ini perempuan bener Pak, apa namanya yang malam-malam gitu. Iya, bapak-bapak punya istri 6. Ya, ibarat mah jangan tanggung-tanggung. Umpamanya punya istri 6 gitu kan. Terus ada janda yang baru dicerai sama suaminya, botol besar. Kira-kira udah suka kalau lihat. Hah? Kurang-kurang takut jawab. Ini laki-laki cemet begini nih. Termasuk saya masih. Jadi kita itu gak akan pernah tidak suka. Nah, itu adalah maksiat. Lihatnya, mikir itu maksiat. Bagaimana supaya tidak jadi maksiat? Datangin, nikah yuk, mau. Dia kan masih muda kan, manggilnya bang. Kalau kan udah aki-aki dipanggil iya bang, begitu. Maka itu akan jadi halal gitu. Jadi menikah itu menghalalkan sesuatu yang halal. Jadi itu fikih begitu. Nah, terus halal bihalal. Kalau dari makna bahasa itu adalah mengurai dan mengurai keruwetan di dalam hubungan antara sesama itu munculnya dari merasa salah. Maka ketika kita merasa salah, maka saling memaafkan. Kenapa orang nggak mau minta maaf dan nggak mau memaafkan? Pertama, karena dia tidak merasa salah, tidak mau memaafkan karena dia nggak butuh, dia merasa benar. Itu yang. Nah makanya itu kalau kita halal bihalal yang diucapin apa biasanya? Ini ketemu apa nih? Mohon maaf lahir batin, minal aidin, dan doa. Doanya itu minal aidin al faizin yang pas mah. Emang di Betawi mah susah, rusak semua. Awalnya itu gini, ja'alanallahu minal aidin al faizin. Cuman karena ribet, kelamaan. Minal aidin al faizin ya. Ya-nya itu ya nida. Emang Betawi mau pinter kerusak, pinter ngakalin. Makanya nanti menalahin wal faizin ya-nya harus disebut karena ya-nya ya nida. Ya nida itu apa? Makna doa. Mudah-mudahan menalahin wal faizin. Jadi itu penting loh, bahasa kultur lebih terkait. Makanya nanti kalau menalahin ya iya gitu mantepin supaya itu jadi doa. Mohon maaf lahir batin. Ada yang paling simpel lagi kalau nak buat kosong-kosong ya. Maksudnya plong, gak ada tanggung jawab. Tanggung jawab, lu punya hutang belum bayar itu mau kudu bayar. Itu masa kalau dalam urusan hutang langsung dilunasin jangan kalau urusan begitu. Tapi kalau orang memaafkan, ente kan kemarin hutang tuh beli beras ya, udah ya saya ikhlasin. Udah, alhamdulillah, hutang lagi dong. Jadi itu halal, menghalalkan sesuatu yang berpisah, melepaskan. Nah, terus di dalam Al-Quran itu ada nggak dalilnya? Ini kadang-kadang itu kan budaya, bukan ajaran Rasulullah. Dan kira-kira Rasulullah mencontohkan nggak saling memaafkan? Di Al-Quran ada nggak? Maka jadi gini, sebelum ke Al-Quran
Di dalam Al-Quran itu ada muhkamat, ada mutasyabihat. Muhkamat itu secara tekstual, secara redaksi itu bisa dijadikan panduan hukum. Tapi kalau yang mutasyabihat itu kudu muyengin hati, muyengin pikir, menganalisa gitu. Nah, satu contoh itu gini. Di surat Kahfi itu apa namanya? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja, gitu ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran yang tidak bakalan bikin bengkok. Al-Quran tidak bakalan bikin bengkok. Gitu. Gimana itu ngertinya? Nah, kata iwaja, kalau dibilang iwaja, bengkoknya yang nggak kelihatan. Tapi kalau dibaca awaja, itu bengkoknya kelihatan. Misalnya orang punggungnya bengkok, kelihatan ada barangnya. Gitu loh. Tuh pohon bengkok, kelihatan. Tapi kalau Al-Quran bengkok, bisa nggak kelihatan? Nggak bisa. Maka kalimat ini disebut kalimat mutasyabihat. Gitu. Makanya dijelaskan oleh Allah qayyiman. Nah, terusnya apa itu? Ada yang apa? Liyudhirah. Terus wa mubasyirat. Nah, kata Allah itu nggak bakalan bikin bengkok karena Al-Quran itu tegak, kokoh, lempeng yang bisa memberikan peringatan kepada orang-orang yang dolim dan mengabarkan kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya ngabarin kalau ada surga, ngabarin nama yang orang-orang dolim itu kalau nanti ada neraka. Jadi Al-Quran lempeng, maka itu dibaca iwaja, bukan awaja. Nah itu satu. Maka lafadznya itu bahasanya apa namanya, bahasa istilahnya apa itu, semu, artinya semu. Terus ada lagi subhan, dari dulu. Nah, ada di dalam surat An-Nahl kalau kata wa fakihatu wa abba. Terus mata'an lakum wa li an'amikum, kan gitu ya. Wa fakihatu wa abba, Allah telah menyediakan bagimu buah-buahan dan rerumputan. Rerumputan apa? Hah? Daun-daunan. Gak ada pohon-pohonan. Rerumputan, alang-alang mah keluarga rumput. Tapi kalau rerumputan bisa gak menerjemahkan bagaimana? Nah kan susah kan? Kenapa? Ini bahasa Arab asing, muskil, susah. Apa rerumputan? Maka dijelaskan oleh Allah di ayat selanjutnya, mata'an lakum wa li'an'amikum. Rerumputan itu bisa menyenangkan dirimu dan juga bisa menenangkan peternak. Maksudnya apa? Bangsa rerumputan itu bukan satu, jangan. Rerumputan itu bangsa kol, wortel, kangkung, apa namanya, sawi, apalagi bayam. Ya itu yang namanya abba, rerumputan. Kita juga doyan buat di sayur, tapi kambing juga doyan. Wortel, siapa ya? Apa yang suka wortel? Kelinci. Artinya di dunia ini Allah fasilitasi kita bangsa rerumputan yang bisa menyenangkan kita kalau kita makan,
dan bisa menyenangkan ternak kita. Nah, ini salah satunya. Ini usaha biar dari sisi laba banyak maksudnya. Nah, apa kaitannya? Memang halal bihalal itu tidak ada dalil qat'iynya, tapi dalil fi'linya ada. Nah, itu bukan tuh surat apa itu? Nah, surat Al-A'raf ayat. Ini baca apa ngobrol dewek ini? Nah, bukan ngaji udah ribet sama minum baik. Ngaji ya. Nah, itu coba dibuka surat Al-A'raf ayat yang 190. Nah, bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Nah, itu ayatnya di surat Al-A'raf ayat yang ke 199. Nah, itu dikatakan di sini. Biarin yang penting lihat aja, saya yang baca nggak apa-apa. Khudil afwa ay al-yusra min akhlaqin nas, yaitu mudah bersikap baik dengan akhlak-akhlak kepada manusia. Wala tabahat 'ala anha, apabila ada kesalahan-kesalahan orang lain enggak usah ngebalas. Dalam Islam ngebalas boleh nggak? Hah? Boleh. Gugat boleh. Ngopi boleh. Allah itu membolehkan kita menggugat asalkan ya sesuai. Makanya kalau kita nuduh umpamanya Bang Ucon nyolong sendal, itu harus ada 4 saksi. Kalau cuma 1 orang itu cenderung tendensius. Maka dalam hukum Islam harus ada 4 saksi yang melihat betul. Gimana kalau 1 orang terus ngajak 3 orang, lu pokoknya dengar ya kalau ditanya nanti melihat tak melihat. Jadi karena pengakuan. Tapi urusan bohongnya kan dia sama Allah nanti. Boleh, tapi memaafkan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'mur bil 'urfi ay bil ma'ruf, maksudnya ajaklah orang-orang itu menuju kebaikan, kebaikan sikap, ucap dan perilaku. Wa'alim 'anil jahilin, dan tinggalkanlah atas orang-orang yang bodoh, ay fala taqabuluhum, fala taqabulihim, yaitu janganlah engkau mengikuti pendapatnya. Orang-orang bodoh itu bisa fahijim dari kebodohannya yang selalu merongrong. Jadi Nabi dulu menghadapi orang-orang yang bodoh, menolak keislaman, justru Nabi digantiin kekuasaan dan lu pengen bini berapa, gue cariin itu dulu. Nabi dibikin habis ngopi batuk ya. Ya, habis ngopi batuk, kopinya ada kan? Ada kopinya. Saya mengambil tadi itu dari tafsir Jalalain. Saya ngambil tafsir Al-Qurtubi. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Fihi salasu masail. Ini terdapat ada 3 permasalahan. Al-ula, yang pertama, hadir ayatun min salasi kalimatin. Ayat ini terdiri dari 3 kalimat. Tadammanat qawaidas syari'ati fil ma'murati wal manhiyati. Di 3 kata ini terletak apa itu tadammat itu dikokohkan, diletakkan gitu kan. Dari 3 kata ini terdapat kaidah syar'iyyah.
fil ma'murati wal munhijati, dari beberapa perintah dan larangan. Faqauluhu, dan faqauluhu itu maka firman Allah yang berbunyi khudil afwa, dakhala fihi silatul qati'in. Para ulama memasukkan makna khudil afwa itu adalah silatul qati'in, yaitu menghubungi orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan dengan diri kita, baik persaudaraan nasab, persaudaraan kerabat, persaudaraan sesama muslim, dan persaudaraan sesama manusia. Jadi yang disebut dengan khudil afwa itu perintahnya, ya Muhammad, jadilah engkau sebagai orang yang pemaaf. Orang yang pemaaf itu termasuk orang yang kalau ada seseorang memutuskan tali persaudaraan, ya, tali persaudaraan dengan kita, entah itu karena hubungan nasab, hubungan kerabat, hubungan teman, hubungan sesama muslim, hubungan sesama manusia, memutuskan diuber, jangan gitu, kagak bagus kita memutuskan tali persaudaraan, gitu. Jangan dianggapin, udah saya kagak ngakuin ente sebagai saudara saya. Ya udah kalau begitu, kalau perlu 7 turunan kita orang sapa-sapaan begitu. Nah itu nggak boleh. Nah itu orang yang memaafkan itu pasti dia tidak akan mau diputuskan tali persaudaraan. Kalau orang yang tidak mau memaafkan, diantepin, oke. Nah kemudian wal afu anil mudnibin, dan menjadi pemaaf itu adalah orang yang memaafkan kepada orang yang berbuat dosa. Gitu. Satu contoh itu Rasulullah pernah ditegur sama Allah itu ketika habis perang Tabuk. Perang Tabuk itu, waktu itu Zaid bin Sabit itu masih non-muslim. Akhirnya Rasulullah itu sampai lupa giginya. Kenapa? Umat Islam silau dengan harta rampasan. Ternyata ketika yang pemanah itu turun ke lembah berebut harta, akhirnya orang kafir dari atas gunung, dia itu nyerbu. Akhirnya Rasulullah itu. Nah, itu Rasulullah gregetan. Ini orang-orang lengkap susah benar dibilangin. Padahal dibilangin jangan pindah dari posisi. Akhirnya Rasulullah gregetan, marah. Akhirnya Allah langsung turunkan firman-Nya, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza ajanta fatawakkal 'ala Allah. Itu jadi Rasulullah diingetin. Nah, ini jangan begitu, jangan brutal, jangan sakit hati. Nanti kalau sakit hati, lu brutal, marah-marah, itu umatmu kabur. Kenapa? Baru masuk Islam udah dimarahin saya. Nah, ini makanya kadang-kadang kita kalau di mushola dianggap urusan-urusan ribet bareng-bareng itu marah-marah saya. Jangan. Karena dengan marah itu bisa jadi jamaah kita bisa kabur. Makanya saya nggak berani marahin bapak-bapak, itu saya nggak berani. Bener, saya nggak mau marahin bapak-bapak. Kalau nyentil masih bisa, nyentil doang. Iya, begitu aja kadang-kadang ada yang nyentil gue itu Ustaz begitu. Ya emang kadang-kadang kita begitu, harus saling memaafkan. Nah, itu contohnya. Nah, tanda-tanda orang yang mau memaafkan sesama itu adalah memaafkan orang-orang yang pendosa. Makanya kalau ada orang yang berdosa di mata Allah, terus jangan kita sumpahin. Ya, halo, baru ngaji sekali udah kagak datang.
gimana menerima masuk surga begitu. Baru ngaji sekali udah hilang saya. Jangan begitu. Gimana? Lama ini nggak ketemu? Iya, ribet banget kerjaan. Kadang-kadang tanggung melulu. Iya, tanggung dipegangnya, akhirnya nggak pegang-pegang gitu kan. Kerjaannya hilang. Gitu. Terus ngaji gimana? Iya, ya mudah-mudahan lah Allah kasih rezeki yang mendek. Ya gitu seharusnya kita. Ini kagak, ya langsak lu. Nggak boleh itu. Makanya pemaaf itu. Maka selanjutnya Imam Al-Qurtubi itu mengatakan warifku bil mu'minin. Warifku itu apa? Welas asih sesama mukmin. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kan ada di akhir surat At-Taubah tuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalimat terakhir bil mu'minina antar sesama mukmin raufur rahim. Raufun ay syadidul rahmah. Rauf itu kasih sayangnya udah pokoknya kagak ukur. Kalau perlu apa aja dilayani seperti itu. Rahim selalu mengajak menuju kebaikan. Gak ada yang jumpai itu, gak ada. Itu orang-orang yang maaf. Rasulullah itu kalau sama orang yang beriman, waduh, open benar itu. Baik, kemudian wa ghairu dzalik yaitu selain hal-hal min akhlaqil muti'ina wa dakhala fi qawlihi maksudnya min akhlaqil muti'ina, yaitu selain itu yang disebut dengan akhlak-akhlak yang baik yang bisa mengajak kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala fi qaulihi, maka juga dimaknakan, dimasukkan makna di dalam firman Allah yang berbunyi wa'mur bil murfi, yaitu ajaklah kepada hal-hal yang ma'ruf, ai silatul arham, yaitu silaturahim. Jadi amar ma'ruf itu yang paling tinggi itu silaturahim. Karena silaturahim itu mengajak kebaikan. Alhamdulillah, mengajak syukur. Bagaimana kabar? Baik gak? Udah. Nanya bininya berapa? Anaknya berapa? Apa bininya berapa biasanya? Bininya ya? Enggak, biasanya kan bilang rumah udah berapa, motor udah berapa, bini udah berapa. Kakak nanya anak berapa anak? Gitu. Ucon tuh Pak. Hah? Ucon. Orang ini teman. Nah, ya, jadi silaturahim. Maka inti dari amar ma'ruf itu adalah silaturahim. Misalnya kayak tadi itu kan silaturahim, silatul qati'in, orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan, jangan begitu, boleh, kita harus akur baik gitu. Ya urusan madang orang madang yang penting akur, yang penting ngumpul. Ya madang gak madang ngumpul doang kok kagak enak. Gitu ya. Kemudian wattaqullahi fil hilali wal harami, dan bertakwalah kepada Allah dalam hal yang halal dan yang haram. Itu amar ma'ruf, ngajak orang untuk memakan yang halal, meninggalkan yang haram. Itu maksudnya itu. Wa qaddul absari, dan menundukkan pandangan terhadap sesama. Maksudnya begini, kalau hubungan sesama itu jangan ngotot, apa loh? Gitu. Assalamualaikum, gimana kabar Pak Ustaz? Gitu ya. Ya walaupun RW dipanggil Pak Ustaz kan bener ya. Dulu panggil Pak Ustaz, panggil Ustaz, tidak apa-apa. Itu Pak Ustaz RW, Pak Ustaz RW itu gitu deh. Mulai nanti pagi kalau ketemu RW sama RW bilang begitu, Assalamualaikum Pak Ustaz RW, gitu. Pasti benar deh, coba. Paling enggak kita dikasih kopi. Coba kayak gitu. Nah,
Jadi gitu artinya menyanjung orang itu boleh. Nah, ini kadang-kadang apa namanya? Saya mau biasa kok ngomong kiai, saya mau biasa pakainya kagak pakai bahasa itu biasa aja. Jadi kopi, momennya ada yang apa nyeloncat, nyeloncat ya, ada yang ya kita diloncokin orang mah oke aja, cuman hati ngopi, iya ayo ngopi. Ada yang contoh, tapi kan bercerita sama orang, kamu biasa ngopi bareng sama kiai gitu. Nah artinya ini juga tentang akhlak. Ya seorang ustadz, seorang anu ya memang dia nggak butuh dihormati, tapi kita yang butuh menghormati. Kenapa? Bagian dari udil afwa wa'mur bil ma'ruf atau bil ma'ruf. Jadi gitu. Jadi pahala menghormati orang yang lebih tua itu pahala. Tapi kalau yang paling tinggi pahalanya menghormati orang yang paling rendah katanya. Nabi itu belain saking kepingin ngasih makan orang yang kelaparan, dia milih puasa daripada makan. Kalau kita ada makanan cuma secuil doang, sepiring kagak penuh, terus ada orang kita minta, kira-kira gimana? Kagak ada, iya kan? Ini kita dewek ini biar ngaku aja udah, daripada nanti ditanya di sana, ditanya kanan. Ya kan, nggak ada, mohon maaf gitu. Ya mohon maaf, nggak ada, bohong kan? Bukan kita dewek itu, bohongnya dosa, nggak ngasih coba dosa kecil ditumpuk-tumpuk jadi, nah gitu. Maka perawan dirawatin itu jadi botol. Rumusnya nggak tahu ya. Perawatin jadi botol. Tinggal nanya orang tuanya, boleh ini? Boleh, halal. Nah, boleh iraduan ahli dolni apa namanya? Sampai mana tadi ya? Wagodul absor menunjukkan pandangan terhadap sesama, maksudnya jangan congkak, jangan nyombong, ya dihormatilah. Wal isti'dadu lidaril qarar, dan selalu semangat untuk mempersiapkan hari akhirat. Allah apa di sini Imam Al-Qurtubi itu membahasakan lidaril qarari adalah taman yang kokoh yang tidak akan pernah berbohong. Maksudnya itu adalah kehidupan akhirat. Maka orang yang apa namanya amal ma'ruf itu ngajak orang untuk selalu konsentrasi kepada persiapan akhirat kita. Itu namanya amal ma'ruf, nahi munkar gitu. Nah, wa fi qaulihi, dan di dalam firman Allah, wa a'rid 'anil jahilin, tinggalkanlah kepada orang-orang yang bodoh, tinggalkanlah ya, atau pergilah engkau dari orang-orang yang bodoh. Ai al-qaddu 'ala ta'alluqi bil ilmi. Ini adalah Allah meletakkan perintah untuk senantiasa belajar atau menuntut ilmu. Dengan kalimat ini maksudnya Allah jangan sampai kamu tidak punya ilmu, belajar ilmu. Kenapa? Dengan ilmu derajatmu akan berubah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu. Wal i'radu an ahli dzulmi, tinggalkanlah ya, tinggalkanlah atas rongrongan orang-orang yang ahli dolim, orang-orang yang dolim. Jadi kalau ada orang yang dolim jangan diikuti, jangan ditemenin, tinggalkan. Begitu. Wa tanazzuhu an munajati subahai, jangan engkau berdebat udah kenceng-kenceng sama orang-orang yang bodoh. Hasilnya nggak ada.
Kalau ada orang bodoh, kalau begini, ini kan begini, hukumnya gimana? Enggak. Dia kan cuma berdebat doang. Habis berdebat, lagunya berubah. Nah, kalau kira-kira lagunya nggak berubah, itu orang jahil namanya. Yang gitu-gitu udah jangan dipalin. Ya mah begitu aja. Kalau kan ada ya, kalau berdebat kok semangat benar, tapi suruh ke masjid susah. Ada nggak? Di mana? Ya. Wa musawatil jahalati al-aqdiyah. Dan kita harus meninggalkan rongrongan orang-orang yang seperti itu untuk menghindarkan diri kita dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berpikir tentang hal-hal yang langsung subhanallah. Jadi ya kadang ada kan dikasih tahu nggak mau tapi ngerasa benar. Dari sisi ucapan, dari lafaz ketika baca Quran atau bahasa Arab yang lain, terus kadang-kadang pikirnya udah tahu pikir dari mana, gitu. Makanya kemarin saya coba komen bagaimana sih sholat, posisi kaki itu bagaimana, posisi kedua tangan gimana, kapan kita ngangkat kedua tangan, terus kabel itikal itu Pak. Nggak tahu ada yang komen nggak tahu. Apa nggak berani komen kan? Ya, itu ilmu sengaja karena saya melihat banyak hal. Ya, wagairu dalik dan hal-hal yang lain minal akhlakil hamidati yang menunjukkan keadaan akhlak yang terpuji wal af'ali rasyidati. Maksudnya rasyidati itu dari rosyada, membimbing, menunjuk akhlak yang baik dan perbuatan-perbuatan yang bisa mengajak orang lain menuju kebaikan. Nah, jadi yang disebut wa'arif anil jahilin itu bukan lari terus ditinggalin tanpa kata apa-apa. Jadi ditinggalin dengan kata-kata yang baik, tapi akhlaknya bagaimana supaya menyadarkan orang yang zalim, orang yang bodoh itu menjadi baik gitu. Ngajarin, diajak ngaji, makanya. Udah ngopi, ini kan jangan, ayo ngaji. Kalau kelihatan jangan langsung begitu. Atau Ustaz takut ada. Udah ngopi, belum ngopi ya. Ngomong-ngomong kita mau ngaji mana yuk? Ada kopinya mana udah. Jadi diketuk hatinya supaya tertarik. Dan ini kita amar ma'ruf nahi mungkarnya yang duluan. Lo kalau nggak mau ngaji emang jadi apa? Hidup sengsara. Di dunia kagak boleh kopi susah, di akhirat lo kesiksa sama neraka. Bang begitu kan. Itu kan apa namanya? Iya, jadi amal ma'ruf bukan begitu. Kadang-kadang amal ma'ruf pokoknya yang dolim-dolim kita sweeping aja, kita serbu, kita seret keluar begitu. Nah itu bukan amal ma'ruf. Tetap amal ma'ruf itu harus melalui akhlak yang baik. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, ini masih membutuh penjelasan yang rinci. Maka Imam Al-Qurtubi merekomendasikan hadis Rasulullah dari Jabir bin Sulaim. Ini ada di dalam Jamil Kabir Imam Jalaluddin As-Suyuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau pernah meremehkan kebaikan barang sedikit pun. Artinya apa? Barang kebaikan orang atau kebaikan diri kita kepada orang lain sekecil pun, yakini bahwa Allah akan membalas.
Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah tidak akan menyia-nyiakan walaupun satu darah. Satu darah itu kayak apa? Satu darah itu tangan kita ini, telapak tangan kita terpakai nih di tanah debu, terus kan nempel nih, diketok kan banyak ya, jatuh. Itu yang debu yang halus yang nempel itu butirannya, itu namanya darah. Coba sekecil itu amal kita, Allah akan perhatikan. Wa in taku hasanatan, apabila itu oleh Allah diyakini sebagai kebaikan, yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Akhirnya ketika Allah memberikan dari sisinya, orang yang terima banyak amat padahal masih sedikit banget. Itu urusan ukuran standar. Kalau fakir miskin lewat di depan kita yang minta-minta, kita kasih berapa? Standar kita. Nggak apa-apa, ngomong aja. 1.000 kayak 2.000 ngomong aja. Karena Allah pasti. Kalau kita, kalau saya mau goceng, bohong. Kalau bohong, Allah tahu. Berapa? 1.000, 2.000? 2.000. Ya, yakin. 1.000, 2.000 itu akan dibalas oleh Allah beribu-ribu. Jadi sampai di akhirat kalau kita tulus, itu 2.000 masih bisa ya 20 juta, gampang Allah. Cuman 1.000, 2.000 grundel, udah kecil kagak dapat apa-apa. Jadi kadang-kadang grundelnya, lu lagi 2.000, tapi grundel ya, kan dapat apa-apa lah. Gitu. Mendingan banyak grundel gitu. Malah rugi juga ya. Borong gitu. Ya. Kemudian syai'at wa antal qa akhaka biwajhi munbazidin. Maka temuilah saudara-saudaramu itu dengan wajah yang senyum. Ini gara-gara ya gimana Ustaz, dia ngutang udah 4 tahun kagak bayar-bayar. Terus kalau kita ketemu sama mereka, masa kita senyum-senyum? Masya Allah, baik kabarnya. Maksud saya, ada orang ngutang sama kita udah 4 tahun gak bayar-bayar. Terus orangnya ke rumah, senyum apa? Ada gayanya, paling banyak yang punya utangnya. Itu susahnya jadi pemaaf itu begitu berat. Makanya pemaaf itu sangat tinggi nilainya. Jadi kata Rasulullah, wa antal qa akhaka, maka temuilah saudara-saudaramu biwajhin munbasitin, yaitu dengan wajah yang menyenangkan. Jangan lu baru gua ketemu udah cemburu baik, sedang apa begitu. Wa an tufrigo min dalwika fi ina'il mustasqi, maka kalau ada orang meminta air kepadamu karena kehausan, maka tuangkanlah dari bejanamu, dari tekokmu air yang enak kepada orang yang meminta-minta. Artinya ini kan kinayah. Lu kalau ada orang minta, lu jangan kasih. Ya pokoknya ngasihnya juga dengan hati yang tulus, gitu maksudnya. Jadi ini diibaratkan tuangkan air kepada orang-orang yang meminta air gitu. Wa ini meru'un sabbaka bima la ya'lamu minka fala tasubbuhu. Wa ini meru'un sabbaka bima la ya'lamu minka wala tasubbuhu bima ta'lamu bihi. Bila ada seseorang mencaci maki dengan apa-apa yang tidak ada di dalam dirimu, bima la ya'lamu, dengan apa-apa yang tidak ketahui. Maksudnya begini, lo nyolong lo padahal kita gak nyolong. Itu sial gangkalan udah padahal kita gak anu lah. Artinya orang mencaci itu karena emosi. Akhirnya nyebut macam-macam yang sebenarnya kita enggak melakukan hal itu. Maka
Kata Rasulullah, kamu nggak usah balik. Nah, emang berat. Kau usah balik. Umpamanya nuduh sesuatu yang tidak kita lakukan, kira-kira gimana kita? Kita dituduh nih melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan, marah nggak? Marah. Tapi yang namanya mau menjadi pemaaf, ya kita nggak usah balas. Nulis dada, ya Allah, ampunkan dosa orang itu. Begitu itu yang bagus. Kadang-kadang begitu, ya belangsakin Allah, belangsakin ya biarin. Kadang-kadang begitu ya, atau harus begitu Bu? Itu bala kasubuhu bima ta'lamu fi. Maka jangan kau balas dengan sesuatu yang kau ketahui bahwa kau tidak melakukan. Fa innallaha ja'ilul laka ajran. Maka sesungguhnya dengan hal-hal itu Allah menjadikan pada sisimu ajran, pahala, wa alaihi wijran. Dan selain pahala itu Allah akan mengangkat derajat kita. Dan orang-orang yang seperti itu wijran, itu ajran wa alaihi wijran. Maksudnya orang-orang bagimu dengan cara begitu Allah akan memberikan pahala, dan orang yang mencacimu dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu itu adalah dosa. Wala tasubbanna syai'an mimma khawwalakallahu ta'ala. Maksudnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau mencela apapun yang telah Allah ujikan, Allah berikan kepadamu. Jadi ini penting, wala tasubbanna syai'an mimma khawwalakallahu ta'ala. Maka jangan engkau mencaci, marah ketika Allah menguji dengan keburukan sekecil apapun. Allah tega amat ya, mana kan dulu lagi baca klik, begini amat. Sama dengan ya Allah, nasib saya begini amat, itu begitu, itu nggak boleh tuh. Itu takutnya itu malaikat Jibril lewat, malaikat Jibril lewat, baca klik mati. Qala Abu Juraij, maka berkatalah Abu Juraij, bahwa ladzi nafsi biyadihi ma sababtu ba'dahu syai'atan wala ba'iron. Ini kinayahnya apa? Abu Juraij, demi Allah setelah aku mendengar sabda Rasulullah itu, saya tidak pernah mencaci kambing atau onta. Nah, ini ibaratnya gitu. Tadi kan ada kurban ya, yang panitia kurban apa, mana hujan-hujan kan, lagi ngerapiin dengan kurban, udah kambingnya apa namanya itu? Kalau kena hujan itu terus begini-begini apa namanya itu kalau bahasa sini? Kirik. Hah? Yang tukang kambing yang tahu biasanya. Hah? Iya, yang begitu. Terus airnya kan nempel ke kita tuh. Bisa colong-colong kambing lakunya. Jangan, itu juga dinilai sama Allah. Apalagi sama orang. Iya, makanya nanti kalau jadi panitia kurban, ambil kurban, terus diinjak sapi, ditendang sapi, bilang alhamdulillah ya Allah, Allahumma barik lana ajran hasanan. Ya Allah, berkahi ini tendangan sapi ini dengan pahala yang besar. Ini kira-kira kalau ditendang sapi apa dibilang? Wah, ditendang sapi, para panitia orang opek pisah, diaturin kek ke pusat, orang dikasih angkot pisah lagi. Kagak dapat apa-apa, bantu sampai tendang sapi. Ya kan ibadahnya habis. Itu kurban itu ibadah. Baik, jadi kesimpulannya
Maka khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahili. Ini adalah apa ya, konteks dari apa yang namanya halal bihalal. Jadi istilahnya dalil qat'inya nggak ada, tapi bentuk pengamalannya ada di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang mendukung hal itu. Maka hal-hal yang dalam mengambil kebijakan hukum itu ya harus rapi, jangan asal kontrol. Jadi maunya kan ayat itu tekstual, jelas. Kan sudah bilang Allah, ada ayat muhkamat, ada yang mutasyabihat. Perlu ada analisa. Maka halal bihalal itu budaya yang bersandar dari pengamalan hal-hal yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Dalil qat'i nggak ada, tapi pengamalannya ada. Artinya ini bagian dari ulama, kepintaran ulama pada tahun 1948 waktu Pak Soekarno baru jadi presiden. Maka para penggiat politik lagi, wah ribet pokoknya, eskalasi politiknya tinggi kayak eskalasi perang. Wah gitu. Akhirnya Pak Presiden Pak Karno manggil salah satu ulama, waktu itu beliau termasuk anggota MPR, namanya Kiai Wahab Nasrullah. Jadi sudah kita kumpulin halal bihalal. Nah, pinternya ulama itu halal bihalal itu kalimat yang menggunakan isim nakiro. Isim nakiro itu apa? Kalimat yang menggambarkan sesuatu yang samar, bisa apa saja, gitu. Kalau isim makrifat itu jelas tahu. Isim makrifat sholat, makrifat, karena sholat sudah tahu sholatnya begini. Tapi halal bihalal itu berbagai bentuk kebaikan. Maka di Lebaran itu orang tua ngajarin kita saling maaf memaafkan, bukan saling minta maaf, saling memaafkan antar sesama sebelum orang minta maaf. Apalagi orang sudah minta maaf, wajib dimaafkan. Kalau nggak dimaafkan, maka kita terkena kurang ketakwaan. Karena salah satu ketakwaan kita terukur dari seberapa luasnya hati memaafkan sesama. Di dalam surat Al-Imran, afina anina. Ya, udah malam. Ya. Udah malam, udah pagi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini ada yang nyangkut di pikiran kita. Jadi kalau ada yang nanya, umpamanya Pak Mahmud, apa hukumnya halal bihalal? Jawab aja kayak tadi saya ngomong. Apa kan? Ya, kalau nggak hafal, itu baca aja itu, baca aja. Artinya, saya bentar catatannya ketinggalan. Saya kira demikian. Ini sudah akhir Syawal. Ini tanggal berapa ya? Sudah tanggal 1 ya? Dzulqa'dah ya, walaupun sudah ini yang namanya saling memaafkan itu tidak harus di penghujung Ramadan atau Idul Fitri. Kapanpun kita itu harus saling memaafkan. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.